Memberikan pendidikan klasik di tengah dunia yang berubah cepat adalah bentuk pengkhianatan terhadap generasi muda. Kita tahu tantangan mereka bukan lagi sekedar ujian kertas, melainkan dunia nyata yang penuh ketidakpastian, krisis iklim, AI yang semakin melesat, dan juga persaingan global. Oleh karena itu, beberapa setup di sisi kami. Bagaimana ini terlihat? A. Ini adalah mosi penilaian yang membandingkan apakah X lebih baik daripada Y ataupun sebaliknya, sehingga beban pembuktian kami itu ada dua. Satu, kenapa pendidikan progresif itu lebih baik daripada pendidikan klasik? Tapi yang kedua, sisi mana yang bisa memberikan pemenuhan kebutuhan yang paling dibutuhkan siswa dan implikasinya baik bagi siswa itu ataupun bagaimana ketika mereka berada di dalam masyarakat dan bagi negara sekalipun. Tapi yang B, seperti apa model pendidikan progresif di sisi kita? Model pendidikan progresif di sisi kita adalah sistem pendidikan menengah yang dirancang untuk menjadikan siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar dengan pendekatan yang tematik, kolaboratif, dan juga berbasis pengalaman nyata yang dimiliki oleh mereka, di mana guru bertindak sebagai fasilitator dan pembelajaran tidak dibatasi oleh sekat-sekat ataupun pada bagaimana pengkotak-kotakan pembelajaran konvensional. Sehingga dalam model ini, misalnya dalam satu tema besar, misalnya keberlanjutan lingkungan, dijadikan sebagai pusat eksplorasi lintas disiplin atau lintas pembelajaran. Siswa mempelajari data emisi karbon dalam matematika, memahami dampak historis revolusi industri dalam sejarah, menulis esai reflektif dalam bahasa, dan mengkaji solusi menggunakan artikel berita, dokumenter, laporan ilmiah, atau bahkan data langsung yang mereka dapatkan dalam penelitian mereka. Saya rasa mereka pada akhirnya tidak sekedar menyerap materi, melainkan dilatih untuk bertanya, menyelidiki, berdiskusi, atau membangun argumen dan menciptakan solusi nyata, seperti merancang kampanye lingkungan, membuat podcast advokasi, atau mempresentasikan analisis mereka kepada halayak publik. Sehingga penilaian dilakukan bukan hanya melalui ujian tertulis, tapi juga melalui portofolio proyek, presentasi kelompok, dan juga jurnal-jurnal yang mereka telah lakukan. Yang mana ini menilai proses berpikir, kemampuan, kolaborasi, dan relevansi solusi yang mereka hasilkan. Sehingga pendidikan progresif di sisi kita adalah sistem yang hidup dan fleksibel yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman dan juga realitas sosial yang memang dibutuhkan oleh siswa. Sehingga tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan pelajaran yang kritis, adaptif, empatik, dan juga untuk menyiapkan mereka menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, masuk pada argumen kenapa secara praktik ataupun prinsip sekalipun ini terjustifikasi. Juri, masalahnya adalah sistem pendidikan yang ada saat ini, didominasi saat ini adalah pendidikan yang masih dipengaruhi oleh model klasik. Saya rasa model ini juga telah gagal dalam mempersiapkan siswa untuk realitas kehidupan modern, baik dalam dunia kerja, perguruan tinggi, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Saya rasa saat ini murid dibentuk menjadi penghafal materi, bukan sebagai pemecah masalah. Mereka menjadi pendengar pasif, bukan komunikator ataupun kolaborator, dan lebih berorientasi pada nilai ujian daripada pemahaman makna atau penerapan ilmu yang mereka miliki. Akibatnya adalah lulusan yang ada baik secara akademis itu dinilai secara cukup, tapi secara fungsional mereka sangat lemah. Mereka tidak bisa mampu berpikir secara kritis, mereka tidak bisa bekerja sama lintas bidang atau merespon perubahan sosial dan teknologi yang sangat cepat. Masalah ini tuh muncul karena pendidikan klasik dibangun di atas prinsip struktur hierarkis, di mana pengetahuan itu bersifat satu arah. Guru menjadi pusat informasi, siswa menjadi objek pasif. Mata pelajaran diajarkan secara terpisah tanpa koneksi konstekstual, dan proses belajar itu diukur melalui ujian tertulis yang menjadikan mereka yang menilai hafalan bukan pemahaman. Sistem ini mungkin relevan pada abad ke-19 atau abad ke-20 ketika dunia lebih stabil dan bersifat repetitif. Namun dalam realitas kontemporer di mana informasi itu mudah diakses, tantangan bersifat multidimensi dan perubahan sangat cepat, model seperti ini justru menghambat daya pikir, independensi, dan juga kreativitas dari siswa itu sendiri. Juri, mari kita selesaikan permasalahan ini. Dalam kerangka pendidikan progresif, murid diposisikan sebagai objek pasif murid tidak diposisikan sebagai objek pasif yang sekedar menerima informasi, melainkan mereka dijadikan sebagai subjek aktif yang terlibat langsung dalam proses belajar melalui diskusi, proyek kolaboratif, dan eksplorasi tematik yang relevan dengan dunia nyata mereka. Dan justru dalam pengalaman inilah dampak positif itu akan dirasakan oleh anak-anak itu sendiri. Di mana pada akhirnya mereka belajar tidak hanya untuk mengerjakan soal, tetapi mereka untuk memahami persoalan, tidak sekedar untuk menghafalkan fakta-fakta, tetapi untuk membangun argumen, untuk menguji hipotesis ataupun asumsi-asumsi yang mereka miliki dan menciptakan sebuah solusi. Sehingga proses ini pada akhirnya tidak hanya menumbuhkan kapasitas kognitif yang lebih tinggi seperti berpikir kritis dan kreatif, tetapi juga membentuk karakter seperti empati, ketekunan, dan tanggung jawab yang lebih meluas pada siswa itu sendiri. Ketika mereka mengerjakan proyek yang berangkat dari isu-isu sosial misalnya seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, atau kesehatan mental, mereka tidak hanya mengembangkan pengetahuan lintas ilmu yang mereka miliki, tetapi juga mereka mengalami secara langsung bagaimana ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk menjawab tantangan zaman. Maka saat mereka lulus, saya rasa mereka tidak keluar dari sistem pendidikan begitu saja, tetapi mereka pada akhirnya mereka tahu apa pengetahuan teoritis ataupun bagaimana realitas yang harusnya mereka hadapi, sehingga mereka memiliki seperangkat keterampilan hidup yang esensial adalah bagaimana kemampuan untuk mereka bisa bekerja sama dalam tim, menyampaikan ide secara efektif, dan juga mengelola konflik, atau bagaimana mereka bisa beradaptasi terhadap perubahan. Sehingga pada akhirnya mereka akan terjun secara mandiri kepada masyarakat, pada akhirnya mereka mampu untuk memasuki dunia kerja dengan kesiapan mental dan sosial yang lebih matang. Sehingga penimbangannya adalah, saya rasa di sisi kami, prinsip dasarnya adalah humanisasi dari pendidikan itu sendiri, bahwa siswa itu bukanlah wadah kosong, tetapi siswa adalah individu yang belajar bukan hanya untuk dinilai, tetapi mereka
tapi mereka belajar untuk memahami dan mengubah dunia di sekitar mereka, sehingga ketika sisi pro mempertahankan sistem yang didisiplinkan sistem secara kaku, saya rasa mereka mengabaikan kemampuan berpikir mandiri dan pengembangan karakter sebagai individu itu sendiri. Sehingga sisi kami percaya bahwa pendidikan itu seharusnya mempersiapkan siswa untuk hidup, bukan hanya untuk lulus. Maka dari itu, secara prinsipal atau secara praktikal sekalipun, model ini yang lebih efektif dan yang sesuai dengan realitas kehidupan saat ini, bangga di sisi oposisi.